Shalom, selamat pagi saudari-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Mari kita renungkan sejenak bagaimana Tuhan itu hakim, raja, dan juru selamat kita. Di negara ini, hakim tidak membuat undang-undang dan hukum, tetapi yang menerapkan hukum. Di kerajaan Jehovah Yeshua HaMashiach, Tuhan itu pembuat hukum dan yang menerapkan hukum. Di negara ini, presiden bukan raja, tetapi kepala pemerintahan dan kepala negara. Dia bisa digugat, diganti, atau dikuatkan. Di kerajaan Jehovah Elohim Yeshua HaMashiach, Tuhan Allah Yesus Kristus, Tuhan itu raja yang menentukan segala sesuatunya. Tidak bisa digugat, tidak bisa diganti, dan dukungan pun tidak dibutuhkan sebenarnya. Di negara ini, Badan Penanggulangan Bencana bekerja menyelamatkan yang terselamatkan dari bencana yang terjadi. Tetapi yang mati, matilah. Tuhan, Sang Juru Selamat, menyelamatkan hidup, yang mati, dan yang hidup. Negara dan Tuhan punya teritorial yang sama di bumi. Keduanya harus berbagi ranah. Di area mana mereka harus take and give, dan di area mana mereka harus melepas otoritas masing-masing. Kalau keduanya ibarat gajah yang berkelahi, maka penduduk di area mereka masing-masing pasti luluh lantak, dan banyak nyawa yang melayang dengan sia-sia. Maka alat kerja masing-masing harus pandai-pandai dan berhikmat membuat kuasa raja dan kepala pemerintahan, hukum negara dan hukum Tuhan, penyelamatan korban bencana, dan penyelamatan ilahi saling mencerahi, saling mengisi, sehingga lahir hukum, kuasa, dan tindakan yang benar-benar membuat kasih negara dan kasih Tuhan sekaligus dapat dinikmati oleh penduduk di teritorial negara dan di teritorial Tuhan tersebut. Sewaktu kerajaan Yehuda yang dirajai oleh Raja Hizkia di bawah tekanan dan pengaruh keagamaan Asyur yang hebatnya, dan di bawah tekanan pengaruh sekularisme dari dalam negeri, serta banyaknya musuh negara yang hendak meruntuhkan kekuasaan Raja Hizkia yang sakit-sakitan itu, datang Nabi Yesaya kepada bangsa Israel dan mengatakan, Tuhan Jehovah adalah
hakim kita yang membuat hukum-hukum bagi kita. Dia adalah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Yesaya 33 ayat 22. Dengan nasihat itu, Raja Hizkia kembali tegak dan tidak takut menghadapi segala perongrong kerajaan yang dipimpinnya, yaitu kerajaan Yehuda, yang datang dari dalam dan dari luar negeri, yang muncul oleh kaum sekuler maupun oleh kaum agamis. Negara Yehuda tidak menjadi negara agama, walaupun Raja Hizkia mengadakan reformasi agama Israel. Dan negara Yehuda tidak menjadi negara sekuler, walaupun umat Israel mengagumi kemajuan sekuler di luar dan di dalam negeri mereka. Raja Hizkia dapat merasa aman karena dia sudah yakin bahwa Jehovah Elohim telah berpihak membelanya dan akan menyelamatkan negara Yehuda dari rencana pemusnahan yang direncanakan oleh raja-raja Asyur waktu itu. Dengan doa berurai air mata, Hizkia menunjukkan ketetapan hatinya setia kepada Jehovah Elohim, kepada Tuhan Allah. Lalu Jehovah menyehatkannya dan memperpanjang umurnya 15 tahun. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, semua penduduk Indonesia sudah seharusnya bersyukur karena teritorial hidup mereka menjadi tempat di mana seluruh rakyat dapat hidup bernegara dengan sehat, di negara yang sehat, dan bertuhan yang sehat juga. Kedua-duanya tidak saling menyingkirkan, tetapi dapat saling berangkulan dengan penuh kasih dan hikmat. Dengan demikian, dalam menghadapi bencana wabah pandemi COVID-19 seperti terjadi sekarang ini, para pelaku kekuasaan, alat-alat kerja kedua belah pihak, penegak hukum, dan pembuat penyelamatan dari kedua belah pihak dapat saling take and give dan saling mengisi, sehingga sebanyak mungkin orang terselamatkan di bumi dan semua orang yang meninggal dunia terselamatkan di surga. Tidak baik kalau yang berada di area Tuhan mengatakan, lebih baik mati karena corona daripada tidak beribadah bersama di rumah Tuhan. Tuhan tidak menginginkan umatnya berlomba mati, tapi mati konyol. Bagi yang mati karena corona yang disebabkan kebodohannya, belum tentu terbuka pintu surga baginya. Karena dia mengabaikan hukum Tuhan dan hukum negara. Perlu kita ketahui bahwa hukum Tuhanlah yang memungkinkan adanya COVID-19.
Karena kepada bumi diberi kuasa untuk memunculkan apa-apa dari dirinya. Dan hukum Tuhan juga yang mewajibkan manusia mengalahkan COVID-19 dan tidak pasrah terhadap pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh COVID-19. Tuhan bersabda kepada manusia, kuasailah. Semua yang diciptakan Tuhan itu harus dikuasai, termasuk COVID-19. Siapa bodoh lalu mati, itu mati konyol. Lebih baik bagi semua penduduk Indonesia yang di area negara dan sekaligus di area Tuhan ini bersatu padu merendahkan diri, tunduk kepada penguasa negara dan juga kepada Tuhan penguasai segala-galanya. Lalu di rumah masing-masing belajar bijak dan berhikmat dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan segera membuka jalan mengalahkan COVID-19 sehingga keadaan di teritorial negara dan di teritorial Tuhan segera pulih sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan dapat ditemukan bukan hanya di rumah ibadah, tetapi tanpa rumah pun Dia bisa bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan kita umat yang percaya. Makanya jangan bedakan beribadah di rumah dan juga beribadah di rumah ibadah. Tuhan sama-sama mendengarnya. Oleh karena itu, baik di rumah, Tuhan itu adalah hakim untuk kita, membuat hukum bagi kita, dan juga raja kita yang menguasai kita, dan juga juru selamat kita. Dia bekerja di tengah-tengah negara kita, dan Dia mempergunakan alat-alat negara untuk melakukan kehendaknya. Dan itulah yang menjadi kebahagiaan kepada kita dan pengharapan yang teguh bahwa negara kita akan segera dipulihkan dan selamat dari bencana wabah COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara.